hanya orang Makedonia, tetapi itu adalah semacam malaikat. Tapi apapun tafsirannya, yang jelas penglihatan itu adalah dari Tuhan. Kalau penglihatan itu dari Tuhan, ciri-cirinya itu adalah kesannya itu tidak bisa dilupakan, ya. Penglihatan itu mirip dengan mimpi, ya. Jadi penglihatan itu visi yang Tuhan perlihatkan. Jadi kalau itu dari Tuhan itu tidak bisa dilupakan. Apa yang didengar diingat. Bahkan kalau mencium sesuatu di dalam mimpi itu bisa diingat, ya. Nah, saya pernah mempelajari tentang teologi mimpi nih, ya. Jadi mimpi itu terbagi dari 3 macam. Mimpi yang biasa-biasa saja, yang kata orang bunga tidur, yang menurut Sigmund Freud itu tidak mempunyai arti, ya. Di dalam mimpi kita dikejar-kejar ular, begitu terbangun ya lupa deh, ya. Nah, itu tidak ada artinya apa-apa, ya. Itu karena kelelahan saja. Lalu yang kedua dari setan, ada intimidasi di situ, ya. Setan itu mengintimidasi. Nah, itu untuk menjatuhkan kita. Nah, tapi yang ketiga, mimpi yang ketiga itu adalah dari Tuhan, mempunyai pesan khusus, itu sama sekali tidak bisa kita lupakan. Nah, jenis mimpi yang ketiga inilah yang Paulus dapatkan. Ini melihat penglihatan dari Tuhan yang dikirim, yang melalui penglihatan ataupun mimpinya seorang Makedonia. Walaupun ada beberapa penafsir ahli teologi yang mengatakan itu adalah semacam penampakan malaikat. Nah, tetapi saya yakin bahwa apapun itu, yang jelas mimpi itu mengatakan dan mengajak Paulus dan timnya dan rombongannya untuk pergi penginjilan ke Makedonia. Nah, disinilah kita melihat seruan jiwa-jiwa. Karena di minggu ketiga ini temanya adalah gereja menjadi jawaban atas seruan dunia. Yang pertama kita melihat seruan jiwa-jiwa di Makedonia, ya. Di peta ini kita melihat ini ada di antara Asia dan Eropa, ya. Nah, jadi yang pernah ke sana bisa melihat dunia yang berbeda dengan Indonesia kita yang ada di Asia Tenggara, ya kan. Kalau di sana itu sudah Asia dan dibelah oleh Eropa. Jadi Turki saja, Makedonia, nah di dekat situ kan, ya, tinggal nyebrang aja begitu. Nah, jadi itu adalah gabungan antara benua Asia dan benua Eropa. Nah, jadi Allah menyuruh Paulus ke Makedonia tidak seperti para rasul lainnya yang biasanya mendapatkan penglihatan itu dari utusan surga, misalnya dari surga turun ke bumi. Gabriel itu kan malaikat yang dari surga ke bumi, misalnya menampakkan diri kepada Maria atau kepada Yusuf, kan begitu. Nah, tetapi yang dilihat oleh Paulus ini bukan dari Gabriel, tetapi betul-betul dari mimpi, dan dia mengingatkan bahwa orang yang berbicara itu logatnya adalah logat Makedonia, ya. Jadi Paulus bisa mengerti bahwa ada orang Makedonia yang berkata, kemarilah, kesinilah, begitu, ya, come here, gitu, ya, tolonglah kami di sini, begitu kira-kira bahasa bebasnya. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa Allah menunjukkan arah. Jadi di dalam perjalanan Allah itu menunjukkan arah. Kalau pada saat itu belum ada kompas, apalagi Grab, ya. Kalau Grab sekarang, wah, gampang sekali, ya, kita mau kemana. Saya belum pernah ke sini, ya, hanya pakai Grab dan alamat yang diberikan penggilingan, walaupun beda sedikit, 1 blok saja begitu, tapi akhirnya kan ketemu, gampang, ya, nyari alamat. Tapi waktu itu Tuhan yang memberikan arahan. Setelah melalui Turki dan Troas, kamu tidak melanjutkan ke daerah lain, tapi menuju ke Makedonia. Maka dinampakkan melalui mimpi, ya. Jadi Tuhan yang memberikan arah di mana Paulus dan timnya itu harus melayani. Jadi jangan hanya melayani di tempat yang sudah kita rencanakan saja, tetapi kadang-kadang tempat yang kita rencanakan itu sudah pernah mendengarkan Injil. Justru yang di dekat-dekat situ ada yang kelewatan, yang belum pernah diberitakan Injil. Nah, Makedonia ini adalah salah satunya. Makanya Tuhan sendiri yang memberikan arahan kepada Paulus melalui penglihatan. Inilah seruan jiwa-jiwa, seruan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, begitu, ya. Nah, orang Makedonia ini adalah orang yang jujur di dalam penglihatan Paulus, begitu, ya. Next slide.